Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat pendengar IAS Podcast kali ini. Dan di sini kita ya, dari IAS Podcast kali ini melakukan kolaborasi nih secara internal sih dengan QPD dengan QBcom atau Communication. Dan seperti biasa, nggak mungkin aku sendirian kali ini karena kita akan kedatangan speaker yang akan memberikan kalau bisa dibilang sih pandangan yang cukup menarik lah ya, terutama untuk masalah pangan dan juga pertanian seperti biasa. Oke, mungkin langsung kita sapa-sapa aja nih ya. Halo Kak Nia, gimana kabarnya Kak? Halo, Alhamdulillah kabarku baik. Sebelumnya Alhamdulillah. perkenalkan dulu, nama aku itu Nia dan Mhm. aku di sini as KB Project Development. Nah, di KBPD aku sebagai tim Psychology in Action. Kalau Kak Deska sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar di sini juga baik-baik juga, walaupun ya ada hektik-hektik perkuliahan, kemandirian dan lainnya ya Kak. Mungkin Uh, apalagi juga kita kan barusan selesai UTS ya Kak. Kan ya udah UTS belum? Udah. aku udah UTS kebetulan minggu kemarin itu udah Oke. selesai. Oke, sip. Kita langsung pick to the topic lagi. Mungkin kesempatan kali ini kita mungkin ngobrol sama Kak Nia nih ya tentang soal isu pangan nih. Apalagi kan kita barusan kemarin tanggal 16 Oktober ya Kak. Kita mengadakan atau merayakan sebagai Hari Pangan Sedunia. Betul ya Kak? Tuh. Nah, kebetulan benar tanggal 16 Oktober kemarin kan diperingati Hari Pangan Sedunia. Hmm. Dari kita Project Development Hmm. tepatnya dari Psikologi Team dan Kreatif Team itu ngadain campaign kecil nih. Nah, Hmm. buat nge-show off hal-hal yang bisa ngehargain untuk pangan-pangan dan makanan. Nah, itu tuh kalau misalnya teman-teman kepo, teman-teman bisa lihat di template Add Yours Hmm. dengan judul Food Day. Nah, di itu Oh, ada di highlight IAS Indonesia. oke. Sebentar Kak, sebentar. Oh iya iya, kemarin Gimana? aku nggak salah lihat Yas Indonesia ya di Instagramnya. Itu di bagian kiri ya highlightnya itu ada khusus food day gitu. Nah, ya Itu betul banget. cukup Kalau nggak salah yang paling baru. ya cukup rame ya, cukup dari teman-teman Yas juga apa ya meramaikan lah dengan At Yours itu kayak mereka makan ini kayak rice bowl gitu, terus makan buah-buahan gitu kayak kayak jujur ngiler sih. Pengen juga karena nggak tahu ya karena makanannya enak ataupun dia mereka fotonya yang cukup estetik gitu lah ya. Mungkin dari Betul-betul. Kak Nia sendiri nih Kak, menurut Kak Nia, seberapa penting sih Kak eh, negara kita sebagai negara besar Indonesia tuh berada pada kondisi pangan yang stabil, dikatakanlah stabil gitu Kak. Eh, Jadi soal stabilitas pangan negara Indonesia, nah itu aku rasa adalah salah satu topik yang super penting banget nih. Hmm, Bayangin aja, kita ngomongin tentang makanan ya. Nah, hmm, makanan itu bukan cuman soal nafsu lapar, tapi juga soal hidup seimbang, hmm, sehat, dan nyaman juga kan tentunya. hmm. Nah, jika kita bicara tentang stabilitas pangan, maka kita sedang ngobrolin tentang kemampuan sebuah negara untuk menyediakan makanan yang cukup dan berkualitas bagi semua warganya. Ya, betul ya. Benar memang harus namanya negara itu ya memang seluruh masyarakatnya yang harus dipenuhi ya Kak. Apalagi kita sebagai Betul. Indonesia kan, ya Indonesia itu nggak cuma Pulau Jawa ya Kak. Kita tuh dari Sabang sampai Merauke yang ada Maluku, ada NTT yang memang harus dipenuhi kesejahteraannya, terutama untuk masalah pangan ya Kak. Bener banget nih, Kak. Betul. Apalagi di Indonesia juga sekarang kan tantangannya cukup banyak ya, Kak. Cukup banyak banget dan membuat sulit lah untuk mencapai panganan yang stabil. Jadi kayak misal nih ya di Indonesia sendiri kita itu udah punya beberapa macam tantangan yang lumayan serius. Hmm. Misalnya perubahan iklim yang bikin cuaca jadi semakin tidak predictable sehingga musim tanam bisa diprediksi cuman sebentar-bentar aja. Ya, Terus juga ya, berubah secara dadak. Nah, terus salah satu faktor lain itu adalah urbanisasi. Urbanisasi ini menyebabkan pola makan yang beragam di kalangan masyarakat. Ini hmm, juga menyebabkan tingginya permintaan produk pangan. Nah, urbanisasi yang semakin cepat ini juga bikin petani-petani kita itu harus hadapi tantangan yang baru dalam penjagaan produksi pangan mereka ya, agar tidak kalah dengan pesaing lain, terutama itu produk impor ya. ya. Betul, betul, setuju, setuju, Kak. Karena eh, s- gimana ya? Itu salah satu tantangan yang dari eksternal yang cukup mendominasi para petani kita gitu. Yang bukan lagi yang kita perangin tuh produk-produk lokal sesama pasar lokal gitu. Bahkan
pasar yang internasional tuh produk yang di luar jadi tantangan petani bahkan gitu kan Kak. Kayak misalkan Hmm. makanan-makanan makanan-makanan yang udah jadi lah, bukan bahan makanan lagi gitu kan. Itu juga harus kita imbangi gimana sih harganya yang bisa cukup sama, cita rasanya juga cukup sama gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu kan juga ngaruh ya Kak, dan bisa kita lihat juga dari segi apa ya, segi angka kemiskinan dari petani-petani kita gitu. Yang eh, cukup merajalela lah gitu. Betul nggak Kak? Saya juga. Betul, betul. Jadi kayak angka kemiskinan dari petani-petani, terus juga kekurangan produksi pangan di Indonesia itu kan masih cukup tinggi ya. Nah, Iya, tinggi. kebetulan pada Maret 2024, jumlah Hmm. penduduk miskin di Indonesia itu mencapai 25,22 juta orang. But, Oke. mari kita lihat positifnya aja. Ya, Indonesia itu punya potensi pertanian yang super besar. ya. Nah, dari ini kita bisa ngasilin segala macam sayuran, Hmm. buah-buahan, biji-bijian, dan bahkan produk olahan pangan yang jadi incaran berbagai kalangan. Hmm. Ya, Jadi kita Pak. bisa menghindari dari dampak-dampak terjadinya persaingan dari pasar impor itu, Kak. Ya, betul, betul, betul. Masalah tadi angka kemiskinan itu kan juga kita ya bisa dibilang beberapa bulan terakhir lah kita dihantui dengan fakta bahwa ada kelas menengah yang turun, banyak banyak kelas-kelas di masyarakat yang turun gitu kan, dan juga ya mungkin tadi kita lihat dari sisi positifnya, insya Allah ya dengan terpilihnya pemimpin yang baru mengatakan kita akan menjadi negara swasembada kembali, semoga itu juga tercapai ya Kak. Amin. Nah, Semoga tercapai ya. amin, amin, betul ya. Oke, benar J- juga tadi yang dibilang sama Kania itu juga menjadi potensi besar sebagai negara agraris gitu kan, petani-petani yang ada gitu, yang harusnya bisa kita semua manfaatkan gak sih Kak, dari Ya, apa betul potensi yang banget. ada gitu. Betul. Jadi setiap orang itu berhak buat dapetin hak atas pangan. Hmm. Nah, setiap individu itu berhak untuk memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Hmm. Nah, ini bukan hanya tentang makanan yang tersedia aja nih, Kak. Tetapi juga tentang kualitas makanan itu sendiri yang bakal dikonsumsi sama warga negara Ya, ini. ya betul betul. Kadang kadang petani ataupun produsen yang orientasinya hanya masalah produksi, mereka lebih memikirkan kuantitas ya daripada kualitas gitu. Jujur kalau kita melihat cuplikan, bukan cuplikan bahkan memang faktanya yang misalkan negara di Jepang itu memang mereka untuk kerja misalkan pemanenan itu mereka juga pemilihannya tuh yang sesuai dengan kualitas gitu, nggak asal udahlah panen seberapa hektar ya pokoknya gua pengennya segini gitu. Tapi nggak bisa kalau misalnya memang produknya itu nggak masuk ya nggak bisa gitu kan, masuk nggak masuk Betul. kualitas gitu. Dan itu tadi kan menjadi hal krusial ya Kak, yang wajib banget didapatkan setiap orang nggak sih Kak? Dampaknya juga pasti banyak banget kan Kak kalau nggak bisa mencapai hal itu gitu. Mungkin dari Kaknya apa sih Kak dampaknya gitu kalau misalnya kita nggak mencapai? Kalau dari aku itu, dampaknya kita itu kalau misal nggak dapat asupan gizi yang cukup, itu banyak masalah kesehatan yang bakal muncul. Misalnya nih, Betul. kita jadi mudah sakit karena sistem Ya, imun kita tuh lemah. Selain itu, yes. pertumbuhan anak-anak juga bisa terhambat. Hmm. Salah satu contoh nyata dari masalah ini yang udah Hmm. banyak di Indonesia ya, Kak, itu Ya. adalah stunting. Bener nggak? Oh, Nah, setuju. anak-anak yang mengalami stunting ini cenderung lebih pendek dari anak seusianya dan memiliki Ya. risiko lebih tinggi terhadap berbagai masalah kesehatan di kemudian hari. Bisa dilihat juga kan, eh, orang-orang atau warga Indonesia itu tingginya itu emang gak setinggi orang-orang yang berada di luar negeri. Betul, betul, betul. Eh, aku tiba-tiba mau sekilas ada dua poin yang cukup relate dengan kita. Pertama tadi masalah imun, apalagi kita yang sesuai udah di mention di awal kayak kita lagi hektik-hektiknya tugas kuliah, itu kan biasanya stres gitu kan. Itu imun juga pasti biasanya terdampak juga turun gitu. Tapi kalau kita supaya nggak eh, sesuai gitu juga cukup berdampak lah ke depannya. Bisa-bisa juga stunting lagi atau gimana juga nggak tahu ya Kak. Terus masalah poin kedua itu aku inget banget yang misalkan postingan Instagram yang di mana dari apa ya view atas yang Mekah itu ada rombongan haji Indonesia itu kan kelihatan kayak "Lah, ini rombongan haji tingginya rombongan haji Indonesia cuma segitu-segitu doang gitu kan kayak ya mohon maaf itu kan memang itu kan warga yang cukup lanjut usia dan pada saat itu kan memang masih zaman kolonial lah, asupan juga masih terbatas gitu, yang Betul. harapannya kan sekarang sudah cukup diperbaiki ya untuk masalah asupan gitu kan. Nah, Iya, betul. betul-betul ya.
Dan sebenarnya kan stunting itu disebabkan karena tadi asupan pangan yang kurang gitu, terutama dimulai dari ibu yang hamil gitu kan, yang belum tercukupi nutrisinya. Menurut Kak Nia nih, hak pangan itu gimana nih Kak? Menurutku ya itu hak pangan itu gak cuma bisa bikin kenyang doang, tetapi juga sehat. Nah, Hmm. bisa dilihat juga kan kalau misalnya masyarakat Indonesia kan selama ini memenuhi kebutuhannya itu dengan kenyang, tetapi kalau Ya, misalnya sehat, kita bisa lebih tinggi kan, betul bisa betul menghindari betul stunting betul. juga. Nah, sehat itu salah satu faktornya kan terletak di apa yang kita makan, bagaimana kita Oh, bisa memperoleh gizinya, ya, biar asupan gizi itu cukup dan tetap menjaga imun tubuh, biar tetap sehat dan juga biar ya. nggak kena stunting tadi. Setuju, betul. Ini kembali lagi sebuah statement yang mungkin klasik dan masih hari ini kita dengar yaitu nggak kenyang kalau nggak makan nasi gitu kan. Itu kayak sugesti yang udah gimana gitu loh. Kan mereka ngejarnya ya pokoknya nasi lah, biar kenyang tuh nasi. Padahal kalau eh, takarannya pas, kalau asupannya pas, ya kenyang-kenyang aja sebenarnya. Asupannya juga pas gitu. Ya memang mungkin udah budaya kita ya, atau gimana ya Kak, dan cukup mengakar ya. Ya sudah lah, masa agak sulit juga nih cukup diperangi gitu kan budaya-budaya kayak gitu ya. Nah, menurut Kak Nia nih, apa aja sih Kak faktor yang membuat orang itu merasa tidak mampu untuk mengakses makanan-makanan sehat tadi, asupan-asupan yang sehat tadi gitu? Apa sih? Oke, jadi sebenarnya ada beberapa stigma yang beranggapan bahwa makanan sehat itu harus mahal, Hmm. bermodal. Sedangkan Ya, tidak semuanya dapat menjangkau hal-hal tersebut kan betul. dari segi kesanggupan dalam ekonomi, bahkan kesadaran atau mindset yang diterapkan sama orang-orang yang punya pemikiran seperti Hmm. itu. Nah, padahal akses untuk dapetin makanan sehat itu bisa didapetin melalui sayur, terus juga nanam sayur secara mandiri itu bisa dapetin Hmm. loh kita akses Setuju. itu. Nah, di luar stigma itu sebenarnya itu kan banyak banget ya stigma mengenai makanan sehat itu mahal dan Hmm. tidak ada dan tidak apa ya bagaimana cara mereka memperoleh aksesnya itu dengan mudah itu kan mereka masih buntu gitu. Nah, tetapi Hmm. gimana kalau misalnya kita alihin ke generasi muda itu bisa memperluas akses untuk mendapatkan makanan Ya, tersebut. Nah, seperti kita itu berfokus pada input yang akan kita lakukan untuk menunjang kemandirian pangan. Dan memang output dari ketahanan pangan ini itu bisa mewujudkan salah satunya melalui kemandirian pangan. betul. Kemandirian pangan ya poin besarnya nih Kak. Tapi nih Kak, yang namanya kemandirian pangan kan pasti ada lah ya bentuknya, ada bentuk-bentuknya gitu. Itu kalau skala luas nih Kak, atau skala sedangnya lah. Bentuknya tuh kayak gimana tuh Kak? Contohnya deh, contohnya deh. Oke, salah satu contohnya ya di daerah Kota Bandung itu ada Oke. program namanya tuh Buruan Sea, Sea Ah, Saya gitu, di wow. mana memanfaatkan pekarangan untuk budidaya tanaman hingga Hmm. budidaya hewan seperti ikan. Nah, Hmm. program tersebut itu tentunya membantu kemandirian pangan di Kota Bandung. Oh, oh, oh serius Kak, ini beneran. Ya, boleh-boleh ini Kak, sistemnya gimana tuh Kak? Kayak masih asing gitu. Nah, Nah, secara singkat, Hmm. itu tuh, atau garis besarnya ya, program Hmm. ini tuh menyalurkan bibit-bibit tanaman ke warga. Hmm. Jadi, biar satu keluarga atau satu rumah itu punya bibit tanaman yang bisa mereka tanam di rumah. Bibit Oke. tanaman ini bervariasi. Nah, Ah. ada cabai, sayuran seperti terong, tanaman hias, bahkan ada juga bibit tanaman obat loh, kayak Oke. tanaman herbal gitu. Ya. Tentunya itu bisa membantu sih, kayak buat yang kesulitan cari benih atau kesulitan menumbuhkan benihnya udah Hmm. ada langsung bibit yang bisa kita rawat dan ambil hasilnya nanti kan. Oke, berarti itu udah memang bibit yang pertama ya bibit udah yang di apa ya program khusus lah ya untuk rumahan gitu dan juga kembali lagi itu juga jadi penghematan biaya Kak karena kita bisa mandiri masing-masing rumah tangga ya untuk menanam gitu kan. Terus Tuh. oke Kak, untuk skala medium sampai garis besarnya itu kan udah ada berarti ya programnya. Tapi aku tiba-tiba kepikiran nih Kak. Kalau skala kecilnya itu kayak dimulai dari keluarga kah atau dari diri sendiri gimana? Misalnya nih Kak, aku kan sering lihat atau ya temanku pribadi lah punya kebun kecil-kecilan sendiri itu di halaman rumah ataupun mungkin kalau kita anak kuliah tuh mungkin kos ya, halaman-halaman kos gitu atau sudut rumahnya lainnya lah. Katanya biar bisa panen dan buat dimakan sendiri gitu. Karena sering tuh aku temen aku tuh eh, dia punya di perkarangan kosnya gitu.
kalau mau masak nasi goreng, tinggal ngambil cabai tuh. Tinggal turun ngambil cabai, udah masak di dapur dah. Nasi juga ada, tinggal masak gitu kan. Terus kayak gitu kan juga seru ya Kak. Makan siap tiap hari gitu. Nah, bisa mencapai kemandirian pangan juga nggak sih Kak? Kayak gitu-gitu. Betul, kemandirian pangan itu menurutku bisa mulai dari lingkup terkecil. Nah, Ya, contohnya kayak teman kakak tadi ya, ya. nanam cabai di depan rumah, lagi mau makan, tinggal petik aja. Nah, Betul, rumah yang nggak punya lahan luas, betul kan? Nah, rumah yang betul. nggak punya lahan luas itu pun bukan jadi hambatan besar, itu Hmm, kayak salah satu buktinya, betul nggak sih, Kak? betul, betul, Nah, betul. karena punya lahan luas sendiri, yang cukup itu kan bisa buat kebun sendiri, kalau Hmm, misalnya punya. Tapi kalau misalnya enggak kan kita bisa buat bedengan yang ya. menurut aku ada nilai estetika lebihnya itu loh Kak. Ah, Jadi oke. salah satunya itu kayak rice bed. Rice bed. Bentar, wait Kak. Rice bed. Ah, ini boleh boleh dijelasin nggak nih? Rice bed itu apa Kak? Kayaknya Oke. namanya keren nih. Betul betul. Nah, jadi raised bed itu lingkup lahan yang dibuat di atas tanah atau dak, kemudian dibatasin sama pembatas bisa dari bambu, dedak, kayu, genteng, batu bata atau bahan lainnya. Nah, contohnya bisa dilihat di sini ya. Oke, oke. Itu aku sering lihat di ini sih, tapi skalanya masih yang luar negeri sih aku lihatnya. Tapi ada juga, ini aku nggak tahu ya boleh nyebut nama badan atau enggak, tapi ada namanya BMB gitulah. Dia domisilinya Bandung kalau nggak salah. Bentuknya juga ada kayak gitunya sih. Tapi memang itu cukup bagus sih Kak. Untuk aku kayak kayak bisa ada sekatnya gitu antar tanaman. Keren banget sih, keren banget sih. Hmm. Itu bisa ditanamin apa aja Kak kira-kira dengan bentuk yang kayak gitu tuh. Nah, kalau dengan bentuk raised bed yang seperti itu bisa ditanamin sayur-sayuran, Hmm. buah-buahan. Terus kalau itu Oh, tanahnya bentuknya beton, kayak bisa diisi media tanam dan tanah juga. Dan bisa hmm. ditanamin sama tanaman yang akarnya itu nggak terlalu panjang. Oke. Bisa menanam sayuran seperti selada, tomat, kangkung, pakcoy, cabai, dan lain-lain. Terus buah-buahan seperti stroberi, itu juga bisa loh ditanam di raised bed itu. Wah, wah, seru ya, seru ya. Kayaknya menarik nih kalau boleh coba nih. Nggak perlu beli keluar-keluar lagi gitu kan. Tinggal panen di tempat sendiri. Bisa berkebun di rumah lah untuk masak sayur, Hmm, kalaupun mau nyemil asupan sehat, yaitu buah tadi kayak stroberi gitu kan. Tapi ya. menurut Kak Nia nih, selain pakai rice bed tadi ya, rice bed atau rice bed itu kita bisa budidaya di rumah pakai metode apa lagi nih Kak? Selain rice bed tadi. Nah, oke. Selain rice bed ya, Hmm. itu di polybag itu bisa juga Hmm. kok. Nah, kayak di polybag yang kecil-kecil gitu kayak ya Oke, teman-teman I pasti see. sering lihat gak sih di Ya. tanaman-taman ibu-ibu rumah tangga yang atau ibu sendiri ya. Nah, asal semua itu terawat dengan baik dari segi lingkungan dan kebutuhan nutrisinya, itu bisa juga itu kayak apa ya? Bagus lah gitu intinya Hmm. gitu. Ya, itu bisa di. Atau kalau mm-mm. Atau selain dengan pakai polybag, itu juga bisa pakai metode hidroponik. Oke, Sederhana nggak hidroponik. ya? Ya, itu istilah yang udah sering didengar lah oleh teman-teman. Nggak usah dibahas lagi ya. Oh, masa hidroponik Betul. udah sering dengar lah. Oke, bener tadi hidroponik juga cocok banget ya untuk budidaya tanpa tanah. Ada juga yang pakai udara, bahkan air dan sebagainya. Tapi kalau hidroponik biasanya air ya. Nggak perlu ribet lah istilahnya. Mungkin bisa pakai sistem hidroponik nih yang menurut aku pribadi juga sederhana lah ya. Karena aku juga pernah mencobanya. Tapi kalau misalnya diceritain di saat ini kayaknya terlalu panjang yang jatuhnya. So, ada juga tuh sistem week kita hanya pakai apa ya wadah, terus sumbu dan media tanam tuh. Dan tidak Hmm. memerlukan pompa atau peralatan listrik lainnya. Kalau hidroponik itu kan masih pakai ya. Tapi ya Betul. itu balik lagi lah ke selera teman-teman. Cocoknya pakai yang mana, nyamannya yang pakai kemana, yang ribet yang mana gitu. Yang nggak ribet yang mana gitu. Silakan pilih. Bener ya, Kak? Betul. Betul, betul. Itu kayak emang sistem hidroponik itu cocok banget buat pemula-pemula karena perawatannya itu kan minim banget ya. Jadi kayak bagus banget buat try something new gitu di rumah. Apalagi buat Yes. anak-anak muda. Betul, apalagi anak-anak muda suka hal baru, suka mengeksplor. Bahkan kan yang punya kolam kecil di rumah tuh bisa banget tuh dipakai sistem apa itu. Tadi kan kita bahas hidroponik. Ini aquaponik, ya kalau pakai kolam-kolam tuh. Sistem aquaponik yang Oke. menggabungkan budidaya ikan dan tanaman nih. Keduanya kan jadi saling Oke. menguntungkan tuh.
Betul, betul. Jadi kayak sistem aquaponik itu contohnya itu lele ya Kak. Lele terus Ya, tanamannya sering ada tuh. tanaman kangkung atau di atas gitu. Nah, jadi kayak bisa dibayangin aja ya kalau di lahan rumah itu bisa punya sistem aquaponik. Nah, itu tuh cara penanamannya itu sayuran sambil ternak ikan. Jadinya kayak Oh, limbah dari ikan itu bisa jadi pupuk alami untuk tanaman dan hmm, tanaman bisa membersihkan air untuk ikannya. Keren kan, yes. Kak? Terus keren banget gitu. Nah, terus juga kita bisa dapat sayuran segar dari dan juga ikan sehat juga kan, tanpa perlu lahan yang luas. Selain itu, ini juga jadi kegiatan seru banget buat keluarga, di mana anak-anak bisa belajar tentang ekosistem secara Ah, tidak langsung. Jadi, kalau emang pengen mencoba sesuatu yang baru dan ramah lingkungan, itu aquaponik itu bisa jadi salah satu solusinya, Kak. betul, betul. Jujur, Dengan kita bisa hmm, memulai nerapin perkebunan budidaya kecil-kecilan di rumah bisa jadi aquaponik, hidroponik, terus juga ada rice bed. Itu kita bisa mengurangi kebergantungan kita pada pasar dan tentunya bisa makan makanan bergizi satu keluarga nih, Kak. yes, setuju banget, setuju banget. Aku sambil tadi dengerin Kak Nia jelasin ya, aku lagi bayangin nih, gimana rasanya gitu kan, kita punya sistem aquaponik, punya kolam gitu kan, dan juga respit gitu. Tadi yang respit itu kita tanemin buah-buahan gitu, kita dapat segernya tuh kan, stroberi dan sebagainya. Terus yang aquaponik kita tanamin sayur dan sebagainya, asupan sayur juga masuk, asupan ikan-ikan pan juga masuk gitu kan, kayak wah, terlengkapi sudah ini kan. Jadi jarang keluar, baik keluar rumah maupun keluar biaya untuk makan gitu, sesederhana makan gitu kan. Nah, sebenarnya nih Kak, menurut Kak Nia sendiri nih Kak, tujuan atau goals dari kemandirian pangan itu apa sih Kak? Kau boleh tahu? Hmm. Kalau goals dari kemandirian pangan itu artinya kayak kemandirian pangan bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan tentunya apa yang kita konsumsi itu bisa memenuhi nutrisi dan baik untuk kesehatan kita tentunya. Nah, dari goals ini juga bisa mengurangi ketergantungan pada pasar. Kayak tadi kan kita menanam menggunakan rice bed, terus juga hidroponik, aquaponik. Nah, jadi ketika harga pangan naik atau pasokan terganggu ya, kita tetap punya sumber pangan sendiri yaitu di rumah, di Hmm, pekarangan kita. Selain itu juga yes. dengan kita bisa budidaya sendiri di rumah. Betul, betul, setuju banget. Ya, ini sebenarnya tuh bukan menghindari hal-hal pasar atau sebagainya ya Kak. Tapi kan memang kita nantinya tetap membutuhkan pasar untuk perputaran uang dan sebagainya. Tapi kan tidak ada salahnya untuk kita memiliki kemandirian itu tadi. Ya, kita tanam-tanam simpel lah. Kayak misalkan tadi respit gitu atau ya, aquaponik tadi gitu. Sesimpel-simpel gitu. Kalau misalkan hitung-hitung kalau kita lagi pingin lah. Atau mungkin kita panennya kalau pas minggu keberapa gitu. Nah, oke nih. Menurut Kak Nia lagi nih Kak. Sebagai generasi muda nih kan. Kita kan ya dari tamat-tamanya udah kelihatan ya. Masih muda-muda ya. Begitu masa punya peran apa sih Kak yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kemandirian pangan itu tadi? Oke, baik. Sebenarnya peran kita itu sebenarnya em, punya relevansi dengan grand project kita itu di IAS, yaitu Hmm. VCP atau Oh, Village Concept yes. Project. Nah, tahu nggak Kak? Tahu tahu Oke, tahu. jadi secara nggak langsung kita itu sama-sama berkontribusi untuk mewujudkan kemandirian pangan di desa yang kita bina. Nah, di Hmm. Indonesia itu punya karakter agronomis yang berbeda-beda. Itu juga kita bisa lihat dari 12 LC yang tersebar di wilayah Indonesia. Kita bisa kontribusi, sinyata kita melalui VCP untuk aksi belajar, buat mencari solusi bersama atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi untuk menjadi desa yang mandiri Oh, tentunya. sip, sip. Ini aku sih nggak terlalu kaget ya, karena udah sering gitu kita membahas VCP. Tapi memang ini semenarik itu gitu loh tentang VCP itu. Dan apa ya, sebuah hal yang tidak mudah harus kita jalani sebagai tim IAS ya, terutama IAS Indonesia harus mem apa ya, merangkul sebuah 12 LC tadi, istilahnya berarti 12 desa ya yang udah kita jalani itu, apalagi membina, mendampingi hingga mereka dari masing-masing itu memiliki kemandirian. Oke, nah untuk mewujudkan desa mandiri ini ya, dari segi pangan, ekonomi atau sumber dayanya di bidang pertanian, itu hal yang challenging banget sih. Karena Ya, buat mewujudkan itu, semua butuh waktu yang gak sedikit, bahkan berbulan-bulan.
kayak berkelanjutan hingga di mana desa tersebut sudah menjadi desa yang mandiri. Betul, betul. Karena itu sebuah real action ya dari VCP itu membuat atau mewujudkan desa yang mandiri dari segi pertaniannya sendiri itu gimana, terus dari segi ekonomi, dari segi kemandirian dalam menghasilkan tadi ekonomi juga menghasilkan sumber daya apa sih yang dimiliki dari desa itu, terus hingga mengolahnya untuk menghasilkan eh, cuan istilahnya ya untuk para warganya. Nah mungkin dari Kak Nia sendiri nih, menurut Kakak nih pertaniannya sendiri itu gimana Kak biar menjadi yang mandiri gitu di VCP? Oke, dari peran kita kayak dari IAS itu IAS itu kan ada 12 local committee. Yes. 12 local committee ini ada 12 VCP atau Village Ya, Concept Project. ya. Itu pastinya ya punya case yang beda-beda, desa yang Jelas, berbeda-beda, betul. kayak keadaan yang berbeda-beda, lingkungan yang berbeda-beda, Ya, sehingga punya tujuan yang berbeda-beda dan tentunya upaya problem solvingnya yang berbeda-beda juga kan. betul. Nah, ya, nah itu kita IAS dan masyarakat di setiap desa VCP pasti sama-sama mencari solusi bersama, menerapkan apa yang bisa berkontribusi oleh masyarakat, tiap individu untuk di rumahnya masing-masing, para petani, terus juga sama-sama mengatasi permasalahan di sana, para kelompok tani untuk mengembangkan komoditas utamanya, hingga jadi suatu produk olahan yang kita sama-sama kembangin. Namanya itu VCP produk. Jadi perlahan kita itu sama-sama bantu dari segi produksi, distribusi, hingga perluasan produknya sendiri nih. Nah, jadi kayak kita ada real action yang kayak benar-benar real action yang lagi booming di kalangan LC itu adalah maggot cultivation. Pernah Oh, dengar gak, Kak? pernah, Maggot pernah, pernah, cultivation. pernah. Oke. Jadi realisasinya itu kayak budidaya maggot itu ada di IAS LC IPB sama IAS LC UNS nih Kak. Jadi Hmm. di LC IPB sendiri itu IAS udah berhasil melakukan upaya budidaya maggot dengan memanfaatkan kasgot menjadi pupuk organik. Terus juga Oke. kalau di ya, kalau di UNS Hah? sendiri itu udah melakukan aktivitas. Jadi kayak UNS itu memasak maggot. Jadi maggot itu digoreng, habis itu dijual sama dijadiin makanan sehat untuk Ah, makanan juga ya, sama makanan ternak-ternak. oke. Manfaatnya double-double ya Kak, yang tadi yang ramai UNS tadi ya. Bisa makan Tuh. ternak, bisa dimakan sendiri, makan sendiri. Yang hasil pupuknya gitu ya. Wow, 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 Ya, wow, wow. Jadi, jadi eh mm-mm. boleh. Oke, ya nggak apa. Jadi maggot sendiri itu punya gizi yang tinggi. Jadi baik dijadiin kotorannya jadiin kasgot menjadi pupuk organik, terus juga maggotnya sendiri jadi pakan ternak dan bahkan jadi makanan untuk manusia pun bisa gitu. Yes, 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 yes. Betul, setuju banget. BTW ini aku mention lagi ya dari teman-teman ya. Mungkin sebelum salah penangkapan, memang kita ada 12 LC dan tentunya ada 12 desa binaan. Tapi dalam artian so far dengan adanya Yes kita tidak hanya 12 desa binaan aja. Itu hanya 12 desa binaan yang kita bina sekarang. Tapi sebelum-sebelumnya udah banyak banget yang udah pernah kita bina gitu ya. Yang terutama memberikan dampak yang cukup hebat lah. Terutama menjadi desa yang mandiri lagi gitu. Kembali lagi ya masalah Magot tadi. Ini juga salah satu pembinaan yang cukup menarik ya. Magot hanya hewan istilahnya hewan apa ya dekomposer ya jadi kayak pemakan di akhir gitu ya yang mungkin kita Betul. makan nggak habis sebenarnya tuh makan nggak habis itu juga mubazir ya di agama Islam pun juga itu istilahnya mubazir gitu kan tapi ya itu bisa menjadi bermanfaat juga kalau misalkan kita nggak habis makanannya diolah dengan maggot tadi. Eh, Maggotnya sendiri bisa kenyang makan sisa makanan kitanya juga bisa kenyang kalau mau pengen makan maggotnya lagi. Ya, gitu aja siklusnya terus ya. Tapi Bisa, enggak. bisa. Ya, itu aja intermezzo aja lah ya. Tapi ini sebuah hal yang menarik lah dengan real case, dengan real action, dengan real real apa ya, real kasus yang fakta adanya yang di lapangan gitu yang memang kadang kita tuh kan eh, para pemuda ataupun mahasiswa itu kan memberikan inovasi kadang tuh nggak hanya inovasi aja gitu padahal belum tentu sesuai dengan masalah yang dimiliki oleh desa ataupun masyarakat yang ada gitu tapi nggak salah cuma kadang kurang sesuai aja gitu kan.
masalah di masyarakat apa, tapi kita ngasih solusinya apa. Tapi dengan VCP ini cukup menarik, kita terjun langsung, kita lihat permasalahan apa ya Kak gitu ya yang ada di desa itu gitu. Kita coba bantu, kita bina selama beberapa bulan, bahkan tahun hingga menjadi harapannya menjadi desa yang mandiri. Gimana gimana? Cukup menarik ya. Cukup menarik ya kalau didengar gitu Betul. ya. Nah, didengar aja menarik apalagi jalanin ya Kak. Jujur menarik loh. Jujur aku cukup menjalani gitu kan. Kalau di aku pribadi kan ada undip gitu. Kita Mm. dapat VCP yang baru. Seru-seru juga. Alhamdulillah orang-orang yang juga seru. Juga program-program yang kita ajukan juga diterima dengan baik dan cukup menjawab masalah-masalah yang dimiliki dari visi tersebut. Gitu. Jadi gimana ya? Nggak usah banyak omong lagi deh, aku deh. Kayaknya udah salah satu program unggulan yang menarik ya VCP ini. Jadi kalau teman-teman ingin merasakan, ingin mencoba, mungkin bisa dimulai dengan IAS LC-nya masing-masing dari unit-unit masing-masing ataupun nanti dari teman-teman bisa join langsung ke IAS Indonesia nih. Bagaimana kita melihat secara langsung, membina secara langsung dari keseluruhan VCP yang ada di Indonesia dari berbagai LC yang tersebar di Indonesia gitu. Mungkin dari Kak Nia ada closing statement atau tambahan? Dari aku sendiri itu closing statementnya adalah eh, kita itu bisa mulai mencoba untuk mendapat kemandirian pangan itu mulai dari hal terkecil dulu, terutama dari diri sendiri, terus juga lingkup sekitar. Jadi kayak kita bisa membuat em, raised bed, terus juga hidroponik, aquaponik, dan lain-lain. Itu kan bisa dampaknya ke diri kita. Dampak Tuh. terkecil untuk diri kita, kemudian bisa ke yang lain juga. Betul, 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 betul. Yang sesuai udah di kita bahas tadi ya Kak, dari aquaponik, hidroponik, terus raised bed dan kemandirian pangan dari Eh, diri sendiri maupun lingkup rumah tangga lah. Itu menjadi hal eh, langkah kecil ya kalau misalkan kita pribadi sebagai anak kos mungkin mahasiswa itu jadi langkah kecil yang baik gitu kan untuk menjadi kemandirian pangan gitu. Jadi lumayan lah buat ngirit-ngirit uang bulanan gitu lah ya. Jadi nanam cabai sendiri, nanam terong eh, sendiri gitu kan. Oke, mungkin eh, segitu dulu ya dari kita ya, dari QBcom maupun dari Kak Nia, dari QBPD atau Project Development yang sudah memberikan wah pandangan. Jujur dari aku pribadi juga jadi tahu apa itu resbed tadi ya, yang awalnya awam gitu, istilah apa lah itu resbed gitu kan nggak tahu. Terus implementasi hingga implementasi aquaponik tadi. Mungkin cukup sekian dari aku pribadi dan dari Kak Nia. See you teman-teman. see you, teman-teman.